warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, balik lagi nih bersama saya, Putri Sukmana dari kelas BKI 5A. Gimana nih kabar teman-teman semua? Pada sehat kan? Sehat dong tentunya, masa sih nggak pada sehat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah teman-teman, kalau saya udah di sini pasti udah tahu kan mau ngapain? Yap, saya di sini akan menjelaskan bagaimana pertemuan minggu kemarin pada mata kuliah teknik produksi film berlangsung dan materi apa saja yang dibahas di dalamnya. Nah teman-teman, kalau gitu jangan lupa simak video ini sampai habis ya. Oke. Nah jadi teman-teman semua, pertama-tama saya akan membahas bagaimana pertemuan pada minggu kemarin pada mata kuliah teknik produksi film ini berlangsung ya. Selanjutnya, yang kedua nanti saya akan membahas bagaimana materinya. Oke, yang pertama, jadi pada minggu kemarin ini mata kuliah teknik produksi film ini tidak berjalannya tidak sesuai dengan pada jamnya karena ada beberapa kendala ya. Nah setelah itu dimulailah pembelajaran mata kuliah teknik produksi film ini dimulai oleh presentasi dari kelompok 5 ya. Jadi kelompok 5 ini mempresentasikan makalahnya, kemudian setelah itu diadakan sesi tanya jawab, sesi diskusi, kemudian sesi resensi film. Nah, kelompok 5 ini menampilkan resensi film yang berjudul Air Mata di Ujung Sajadah. Nah, kemudian setelah selesai semuanya, ada sesi dari beberapa dosen pengampu untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan apa sih yang kurang dari makalahnya, gitu, apa sih yang harus diperbaiki. Nah, setelah itu ada sesi foto bersama, kemudian setelah itu kita semua pulang. Sudah selesai. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi yang ada yang dibahas oleh kelompok 5 pada minggu kemarin di mata kuliah teknik produksi film ini. Nah teman-teman, kelompok 5 kemarin mempresentasikan judul makalah yang menarik, yaitu tentang merekam makna produksi film. Jadi teman-teman, film ternyata bukan hanya hiburan semata, tetapi juga bisa menjadi hasil riset yang mendalam dan penuh makna. Film berbasis riset merupakan bentuk produksi sinema yang menggabungkan metode penelitian ilmiah dengan praktik filman teman-teman. Nah, film seperti ini tidak hanya menampilkan cerita dan estetika visual, tetapi juga mengandung data faktual, analisis kritis, dan pemahaman sosial dan budaya yang kuat. Nah, fakta-fakta ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, hingga studi arsip, lalu diolah secara kreatif untuk melahirkan makna yang lebih luas, teman-teman. Dalam proses pembuatan film, penulisan naskah menjadi langkah yang penting, teman-teman. Penulisan yang baik memperhatikan hal teknis seperti marginnya, fontnya, jumlah halaman, dan spasinya. Nah, biasanya naskah film ini menggunakan font Courier, ukurannya 12 poin, teman-teman. Nah, dan setiap satu halaman ini mewakili 1 menit tayangan. Aturan ini membuat proses produksi ini lebih efisien dan hasil naskahnya juga terlihat profesional. Nah teman-teman, selain itu bahasa film juga memiliki logika tersendiri. Film ini berbicara lewat gambar, warna, cahaya, musik, dan suara. Semuanya ini berfungsi untuk menyampaikan pesan teman-teman. Sedangkan konstruksi naratif menyusun alur cerita agar lebih mudah difahami penonton. Umumnya terdiri dari 3 bagian, seperti yang pertama pengenalan, yang kedua konflik, dan yang ketiga penyelesaian. Kadang film juga menggunakan alur non-linear seperti flashback untuk menambah kedalaman makna. Nah, keduanya, logika, bahasa, dan naratif ini saling melengkapi karena tanpa narasi, visual ini hanya menjadi gambar tanpa arah. Selain itu, teman-teman, kita akan membahas mengenai rasionalisasi data. Jadi, dalam penulisan dan produksi film, rasionalisasi data ini berarti memberikan dasar yang masuk akal dan faktual pada setiap elemen film, baik itu film fiksi maupun film non-fiksi. Keduanya ini membutuhkan riset agar ceritanya ini terasa realistis, dan etis. Nah, data ini menjadi acuan penting untuk memastikan kesesuaian lokasi, karakter, hingga detail visual yang mendukung keaslian cerita. Nah teman-teman, dalam film berbasis riset, wawancara ini menjadi sumber data primer. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi dan pengalaman langsung dari orang yang relevan dengan topik film.
Prosesnya meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil wawancara sebelum akhirnya diintegrasikan ke dalam film. Dan itu, studi pustaka juga berperan penting nih dalam landasan teoritis. Jadi melalui kegiatan membaca, mencatat, dan mengolah bahan dari literatur seperti buku, jurnal, dan arsip, pembuat film ini dapat menyusun kerangka teori yang kuat. Nah, jadi studi pustaka ini membantu untuk memperkuat ide, memastikan validitas data, serta menjadikan film ini lebih kredibel dan bermakna, teman-teman. Nah, jadi selanjutnya ada tahap terakhir adalah visualisasi data, yaitu bagaimana informasi ilmiah ini disajikan secara sinematik agar mudah dipahami dan menarik. Nah, melalui sinematografi, pencahayaan, dan komposisi visual, data ini dapat diubah menjadi pengalaman visual yang informatif sekaligus estetik. Dengan begitu, nantinya film berbasis riset ini tidak hanya menyampaikan data, tetapi juga menghidupkan makna di baliknya. Nah, sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa produksi film ini paduan antara seni, pengetahuan, dan tanggung jawab ilmiah. Nah, film ini menjadi media yang mampu untuk merekam, menafsirkan, dan menyampaikan realitas dengan cara yang kreatif dan penuh makna. Dan selanjutnya saya akan bahas resensi film dari kelompok 5 yang berjudul Air Mata di Ujung Sajadah. Jadi, teman-teman, film Air Mata di Ujung Sajadah ini menceritakan perjuangan Akila yang mengetahui bahwa anaknya ini yang ia kira meninggal ternyata masih hidup dan dibesarkan oleh pasangan dari Arif dan Yumna. Nah, konflik batin antara ketiganya ini menggambarkan proses memahami diri, mengendalikan emosi, dan belajar ikhlas yang sangat berkaitan dengan makna dari bimbingan dan konseling. Nah, dalam perspektif BK, film ini mencerminkan upaya seorang dalam memahami realitas hidup, mengelola perasaan, dan mengambil keputusan secara bijak, serta menjalin hubungan yang empatik. Jadi, melalui doa dan refleksi spiritual di ujung sajadah, para tokoh ini menemukan kedamaian batin selaras dengan tujuan bimbingan dan konseling untuk membantu individu ini mencapai keseimbangan emosional, dan ketenangan spiritual, teman-teman. Jadi seperti itu ya resensi film dari kelompok 5 yang berjudul Air Mata di Ujung Sajadah. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.